Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pengharapan yang membawa sukacita dan perubahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Meski memang masih banyak orang yang meragukan dan tidak mau percaya dengan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Beberapa fakta yang bisa menguatkan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pertama adalah kebangkitan Yesus dibuktikan dengan kuburnya yang telah kosong. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 3 diceritakan di sana bahwa pada pagi-pagi benar di hari pertama dalam minggu itu para murid pergi ke kubur Yesus. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka melihat bahwa batu penutup daripada kubur Yesus itu telah terguling, dan saat mereka melihat ke dalam, mereka tidak menemukan tubuh Yesus Kristus. Fakta yang kedua adalah adanya banyak saksi yang dicatat oleh Perjanjian Baru tentang kebangkitan Yesus, di mana mereka telah melihat Yesus itu mendengar, berbicara, bahkan makan bersama dengan Yesus. Fakta itu diceritakan di dalam cerita Injil. Dan tidak hanya itu saja, fakta berikutnya adalah terjadinya perubahan yang radikal dengan para murid. Ingat ketika Yesus disalibkan, para murid semua berlari dan pergi. Hanya ada satu yang tinggal, yaitu Yohanes dan beberapa perempuan lainnya. Tetapi tahukah saudara, setelah kebangkitan Yesus, para murid berubah menjadi begitu berani, begitu militan, dan begitu luar biasa di dalam memberitakan tentang Yesus, sampai mereka rela mempertaruhkan nyawanya. Bahkan mereka di akhir hidupnya, ke-12 rasul, mereka mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis oleh karena militansi mereka di dalam memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, dan bangkit. Tidak hanya itu saja, kita dapat juga melihat fakta bahwa setelah kebangkitan Yesus Kristus, muncullah yang disebut dengan Kristen. Kelompok orang-orang percaya kepada Kristus dinamakan Kristen. Dan kegerakan daripada kekristenan itu telah berjalan sekian ratus tahun, bahkan sudah 2000 tahun, membuktikan bahwa keyakinan kepada Yesus yang hidup itu bukan omong kosong. Dan berikutnya, satu fakta juga yang merubah sejarah dunia, yaitu bahwa hari Minggu menjadi hari ibadah orang-orang Kristen. Dahulu orang Yahudi beribadah di dalam bait suci di hari Sabat, tetapi setelah kebangkitan Yesus yang terjadi di hari pertama dalam minggu itu, maka para pengikut Yesus memutuskan untuk berkumpul setiap hari Minggu, hari pertama dalam satu minggu, untuk mengingat daripada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara, akan sangat menyedihkan jikalau kebangkitan Yesus itu tidak pernah terjadi. Sama seperti Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Rasul Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Selanjutnya Paulus menegaskan kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata bahwa sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali
dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi dan juga fakta sejarah, dan itu juga menjadi fondasi daripada iman kekristenan kita. Memang di luar sana masih banyak orang yang meragukan daripada kebenaran tentang itu. Tetapi bagi kita itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh benar, kebenaran yang sejati dan tidak diragukan. Dari sanalah kita melandaskan daripada kepercayaan iman kita dan kehidupan Kristen kita. Sehingga hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia. Hidup bukan untuk sekedar makan, minum, dan sebentar akan mati. Tidak. Tetapi hidup ini adalah hidup yang bernilai dan bermakna. Yaitu hidup untuk mempermuliakan Kristus, meneruskan berita tentang Kristus, hidup bagi kemuliaan Kristus, dan membawa pemulihan, pendamaian bagi dunia ini seperti Kristus mengajarkan, yaitu di dalam kasih-Nya. Jadi saudara-saudara, janganlah kita disesatkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya kita semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk semakin militan percaya pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.